Det ska det inte vara. Hai guys, gimana kabar kalian? Semoga semuanya tetap sehat. Seperti biasa kita akan kembali membahas alur cerita film lawas yang keren. Di episode kali ini Mimin akan membahas sebuah film jadul berjudul The Virgin Spring yang dirilis tahun 1960. Berlatar belakang di negara Swedia pada abad ke-13. Virgin Spring mengisahkan satu keluarga petani kaya yang tinggal di sebuah desa bernama Berjan. Desa terpencil yang jauh dari perkotaan. Keluarga petani kaya raya itu dikenal sebagai keluarga Kristiani yang taat. Namun sayangnya untuk beribadah ke gereja, keluarga petani itu harus menempuh jarak 30 km untuk sampai di kota. Ada kengerian apa saja di balik film yang berdurasi 85 menit ini? Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Selamat menyaksikan. Varken last, skam eller... Man krigar ihjäl dem där ute. Desa Berjan, Swedia di abad ke-13. Cerita diawali dari keluarga seorang petani bernama Tore. Tore punya istri bernama Mareta. Keluarga petani ini hanya dikaruniai anak sematawayang bernama Karin. Di kampungnya keluarga Tore dikenal sebagai keluarga petani yang sukses dan sejahtera. Dengan memiliki lahan pertanian yang luas, Tore bisa mempekerjakan 5 pembantu di rumahnya. Namun akhir-akhir ini keluarga Tore dibuat pusing dengan kasus yang menimpa salah satu pembantunya. Pembantu itu bernama Ingeri. Dia adalah pembantu paling muda di rumah keluarga petani tersebut. Ingeri diketahui tengah berbadan 2 setelah berkali-kali digauli oleh pacarnya. Namun malangnya saat dia hamil sang pacar malah kabur meninggalkannya. Jag vill sätta dig till tjänst. Di suatu hari, saat keluarga petani itu sedang menikmati jamuan makan siang, Tore menyuruh istrinya untuk membangunkan putri kesayangannya. Tore memberitahu istrinya kalau besok pagi dia akan menyuruh putrinya untuk berangkat ke kota. Sebagai tradisi turun-temurun di keluarganya, bagi anak gadis yang sudah menginjak usia remaja akan diberi tugas untuk mengantarkan lilin ke gereja. Awalnya istri Tore terlihat keberatan. Wajahnya terlihat cemas saat tahu kalau putri kesayangannya akan menempuh perjalanan sejauh 30 km untuk sampai di gereja. Namun Tore berusaha meyakinkan istrinya kalau tradisi itu untuk mendidik putrinya agar taat kepada ajaran agamanya. Han strävar efter att förgöra allt. Bara till söndagen, det är illa nog som det är nu. Setelah makan siang selesai, Nyonya Mareta pun membangunkan putrinya. Sebagai putri satu-satunya, Nyonya Mareta sangat memanjakan putrinya. Dia pun memberitahu Karin kalau besok pagi dia disuruh oleh ayahnya untuk mengantarkan lilin ke gereja. Mendengar kabar tersebut, Karin terlihat senang. Sebagai gadis kampung yang tinggal di desa terpencil, tentu saja pergi ke kota adalah impian anak seusianya. Setelah putrinya setuju, Nyonya Mareta pun mempersiapkan bekal untuk perjalanan putrinya. Karin nantinya akan ditemani oleh pembantunya bernama Ingeri. Sementara di tempat lain, pembantu bernama Ingeri sedang merencanakan niat jahatnya. Sudah lama Ingeri membenci putri majikannya. Selain memendam rasa cemburu dan iri dengan kecantikan majikannya, Ingeri juga menuduh kalau putri majikannya itu telah berselingkuh dengan pacarnya. Tuduhan itu berawal saat keluarga Tore sedang merayakan pesta ulang tahun putrinya. Saat itu Ingeri melihat pacarnya sedang berdansa dengan putri majikannya. Dengan sengaja memasukkan kodok ke dalam potongan roti, Ingeri berencana untuk meracuni putri majikannya tersebut. Och Blackie var inte i kyrkan far. Hon kommer aldrig ut från gården nu för tiden. Jag skyndar. Hingga akhirnya tibalah waktunya Karin dan pembantunya bernama Ingeri akan melakukan perjalanan pertamanya ke kota.
Dengan menempuh jarak sejauh 30 km, sang ayah memberitahu putrinya kalau anaknya itu akan sampai di gereja saat malam tiba. Dengan dibekali 2 kuda pilihan dan bekal makanan yang cukup, putri sematawayang keluarga Tore itu akhirnya berangkat melalui jalur hutan, akses terdekat agar bisa sampai di gereja. Saat di perjalanan wajah Karin terlihat bahagia karena pergi ke kota sudah menjadi impian masa kecilnya. Sementara Ingeri pembantu yang menemani perjalanannya terlihat sinis melihat kebahagiaan putri majikannya. Di awal perjalanan Karin beberapa kali bertemu dengan para petani di kampungnya. Sebagai gadis satu-satunya di kampung tersebut, kecantikan dan kepolosan Karin seperti menjadi kebanggaan buat warga kampung Berjan. Mereka pun tak sungkan menyanjung putri kesayangan Tuan Tore tersebut sebagai simbol kemakmuran dan keindahan di kampungnya. Dig. Jag ville höra om det inte fanns en utväg för dig. Du ska inte be mig om förlåtelse. Singkat waktu, keduanya akhirnya sampai di sebuah gubuk tua yang ada di dalam hutan Berjan. Gubuk itu dihuni oleh seorang kakek misterius. Kakek itu menawarkan Karin untuk beristirahat di gubuknya dan melanjutkan perjalanan keesokan harinya. Dia memberitahu kalau gadis cantik itu akan kemalaman di dalam hutan. Sang kakek memperingatkan, sangat berbahaya jika keduanya sampai kemalaman di dalam hutan. Jag kan förklara för Mäster Erik. Men varför skulle du rida medan du... Namun Karin tak mengindahkan peringatan dari kakek tersebut. Dia tetap bertekad untuk melanjutkan perjalanan agar bisa secepatnya sampai di gereja. Sementara pembantunya terlihat ragu untuk mengikuti majikannya. Dia sangat ketakutan setelah diberitahu kalau keduanya bisa kemalaman di dalam hutan. Ingrid pun memutuskan menerima tawaran dari si kakek untuk menginap di gubuknya dan memilih akan menyusul majikannya di pagi harinya. Karin pun akhirnya memutuskan untuk berangkat sendirian tanpa ditemani oleh Ingrid pembantunya. Det är ett tyst och ensamt ställe där. Vad heter du? Setelah Karin pergi, sang kakek mengajak Ingrid untuk masuk ke dalam gubuk. Awalnya Ingrid tak mencurigai gerak-gerik si kakek yang mulai aneh. Sang kakek pun mempersilahkan Ingrid untuk duduk di sebuah kursi reot. Namun saat si kakek itu mendekatinya, Ingrid mulai merasa cemas. Apalagi si kakek selalu melihat ke arah gunung kembarnya. Sadar kalau ada yang tidak beres, Ingrid berusaha menghindar saat si kakek berniat memeluknya. Karena sudah berabad-abad tak mencium wangi ketiak wanita, si kakek semakin agresif. Dia pun mengajak Ingrid untuk bercocok tanam sambil basah-basahan. Sadar kalau si kakek mau memperkosanya, Ingrid pun berontak dan berhasil kabur sebelum si kakek bisa memasukkan rudal jadulnya. Meskipun takut dengan suasana hutan yang angker, Ingrid pun nekat kabur ke dalam hutan daripada menjadi korban pencabulan si kakek. Sementara di tempat lain, Karin terus melanjutkan perjalanan. Namun dia tidak menyadari ada 2 pemuda dan 1 anak kecil sedang memperhatikannya. 2 pemuda itu bernama Daniel dan Baron, sementara bocil satunya lagi bernama Pensky. Ketiganya adalah pengembala kambing. Melihat ada gadis cantik sendirian di dalam hutan, terbersit di hati para pemuda itu untuk merampas harta bendanya. Untuk mengelabui agar Karin tak curiga dengan kehadirannya, para pengembala kambing itu berpura-pura datang dari lawan arah, agar mereka bisa berpapasan dengan gadis cantik tersebut. Tanpa curiga, Karin pun menghentikan kudanya. Dia tertarik dengan alat musik yang ditiup oleh salah satu pemuda yang bernama Daniel. Setelah berkenalan, Daniel pun memberikan mainan alat musik yang ditiupnya. Karena tidak mencurigai ketiga pemuda tersebut, Karin pun menceritakan tujuannya. Melihat kepolosan gadis cantik di depannya, kedua pemuda itu mulai menyusun siasat jahatnya. Dengan wajah memelas, salah satu pemuda bernama Daniel memberitahu Karin kalau sudah 2 hari ketiganya tidak dikasih makan oleh majikannya. Karena merasa kasihan, Karin pun mengajak ketiga pengembala kambing itu untuk makan siang bersamanya. Menyadari kalau jebakannya berhasil, para pemuda itu mengajak Karin ke suatu tempat. Sementara Ingrid yang nekat kabur ke dalam hutan, akhirnya sampai di tempat Karin yang sedang makan siang bersama pengembala kambing.
Namun pembantu itu mengurungkan niatnya untuk menghampiri majikannya setelah dia melihat majikannya ditemani oleh laki-laki asing. Ingeri pun semakin ketakutan melihat gerak-gerik tiga laki-laki tersebut. Sementara Karin mulai membagikan roti yang dia bawa kepada para pengembala kambing tersebut. Dengan polosnya Karin mengajak ketiganya untuk berdoa. Den som pressar nacken riktigt hårt mot ryggen kan se min själ från en världlig död. Kanske både björnar och vargar. Namun, kebaikan gadis cantik itu justru semakin membuat dua pemuda di sampingnya jadi gelap mata. Mereka mulai menggoda dan memuji kecantikan gadis tersebut. Setelah digoda terus-menerus, Karin akhirnya sadar kalau para pemuda itu punya tujuan jahat kepadanya. Gadis cantik itu mulai ketakutan. Dia berusaha pergi dari tempat tersebut. Namun sebelum dia naik ke atas kudanya, kedua pemuda itu langsung menghadangnya. Sementara Ingeri yang melihat langsung kejadian itu tak kuasa untuk membantu majikannya. Dia hanya bisa melihat dari kejauhan. Dua pengembala kambing itu dengan beringas memperkosa putri majikannya. Karin pun hanya bisa menangis kokoseran setelah kedua pemuda itu berhasil merenggut keperawanannya. Meskipun kemaluannya terasa perih dan sakit, dia berusaha bangun untuk meminta pertolongan. Namun naasnya salah satu pemuda bernama Baron memukul kepala Karin dengan sebilah kayu. Gadis malang itu langsung terkapar dengan kepala bersimbah darah. Karin akhirnya tewas, disaksikan langsung oleh Ingeri pembantunya yang bersembunyi tak jauh dari lokasi kejadian. Sementara bocah kecil teman dari dua pemuda tersebut terlihat shock dan ketakutan. Dia tak menyangka kalau kakak-kakaknya tega membunuh gadis yang telah memberi mereka makanan. Karena takut pembunuhan itu diketahui oleh orang lain, dua pemuda itu berusaha untuk menghilangkan jejak dengan mengambil bekal dan pakaian yang dibawa oleh Karin. Mereka bergegas kabur ke dalam hutan. Sementara Ingeri yang hanya bisa mengintip kejadian mengerikan tersebut memilih pergi dengan mengambil rute yang berbeda agar keberadaannya tidak diketahui oleh para pembunuh majikannya. Dia berencana untuk memberitahu orang tua Karin kalau putrinya telah diperkosa dan dibunuh oleh dua pemuda asing di dalam hutan. Från Västernord. Sepekan kemudian, rumah Tuan Tore didatangi oleh tiga orang asing yang sedang mencari pekerjaan. Ketiga orang itu ternyata pengembala kambing yang sepekan sebelumnya telah membunuh anak Tuan Tore. Kedua pemuda itu tidak menyadari kalau rumah yang mereka datangi adalah orang tua dari gadis yang mereka bunuh. Begitu juga dengan Tuan Tore. Dia tidak tahu kalau orang asing yang berdiri di depannya telah membunuh putri kesayangannya. Karena pertaniannya masih membutuhkan pekerja, Tuan Tore pun menawarkan kedua pemuda itu untuk bekerja di ladangnya. Mendapat tawaran tersebut, kedua pengembala kambing itu terlihat girang. Mereka pun langsung mengiyakan tawaran tersebut. Untuk menjamu karyawan barunya, Tuan Tore pun mengajak keduanya untuk makan siang di rumahnya. Keluarga Tore sempat menangkap gerak-gerik mencurigakan dari ketiga tamu asing di rumahnya, terutama sosok bocah yang terlihat masih trauma dengan kejadian di hutan sepekan sebelumnya. Bocah itu terlihat ketakutan dan menolak untuk makan bersama kedua kakaknya. Pemerkosaan dan pembunuhan yang dilihatnya telah menghantui dan mengganggu kejiwaan bocah tersebut. Karena takut rahasia mereka terbongkar, salah satu pemuda yang bernama Daniel memberitahu keluarga Tore kalau adik mereka sedang sakit. Karena sudah 2 hari mereka tak mendapat makanan. Setelah mendengar alasan dari pemuda tersebut, Tuan Tore pun merasa kasihan. Dia pun menyuruh istrinya untuk mengobati anak kecil tersebut. Sementara kedua kakaknya diperbolehkan untuk menginap di rumahnya. Tuan Tore pun memberitahu kedua pemuda tersebut kalau besok harinya mereka sudah bisa bekerja di ladangnya. Så smal att du inte vet hur du ska sätta din fot. Där ute har hon hela rymden och tumlar runt att du inte kan se hennes botten. Tidak seperti biasanya. Malam itu Nyonya Mareta, istri dari Tuan Tore, terlihat gelisah terus. Dia khawatir dengan keadaan putrinya yang sudah sepekan belum pulang. Sementara suaminya berusaha menenangkannya. Dia meyakinkan istrinya kalau putri mereka akan baik-baik saja. Mendengar ucapan suaminya, Nyonya Mareta tak kuasa membendung kesedihannya.
Dia meminta suaminya untuk menyusul putrinya ke kota, agar bisa memastikan kalau putri mereka baik-baik saja. Namun, saat Nyonya Mareta sedang memikirkan nasib putrinya, tiba-tiba dia dikagetkan dengan suara teriakan dari kamar tempat ketiga tamunya menginap. Nyonya Mareta pun langsung menghampirinya. Dia sempat diberitahu oleh pembantunya kalau kedua pemuda yang menginap di rumahnya baru saja menyiksa adiknya yang paling kecil. Setelah mengeceknya, dia mendapati mulut anak kecil itu mengeluarkan darah. Nyonya Mareta semakin mencurigai kedua pemuda tersebut setelah salah satu pemuda bernama Daniel menawarkan sepotong pakaian yang dia bawa agar dibeli olehnya, dengan alasan mereka sudah kehabisan uang. Yang membuat Nyonya Mareta kaget, dia merasa tak asing dengan potongan kain yang dibawa oleh pemuda tersebut. Dia pun meminta pemuda itu untuk menunggunya. Nyonya Mareta beralasan dia harus memberitahu suaminya dulu sebelum membelinya. Setelah memeriksa kain tersebut, Nyonya Mareta langsung menangis dan keluar dari kamarnya. Setelah sadar kalau kain yang dibawa oleh pemuda tersebut adalah kain miliknya yang sebelumnya dipakai oleh Karin putrinya. Nyonya Mareta pun langsung memberitahu suaminya kalau orang asing yang menginap di rumah mereka baru saja menjual pakaian milik putrinya. Sadar kalau putrinya sedang dalam masalah, Tuan Tore pun langsung mengambil pedangnya. Dia pun meminta istrinya untuk mengunci pintu kamar yang ditempati tamu asing tersebut. Namun saat Tuan Tore keluar dari rumahnya, dia dihampiri oleh Ingeri yang baru saja sampai di rumah majikannya setelah berhasil selamat keluar dari dalam hutan. Ingeri pun langsung menceritakan kejadian yang dialami oleh Karin, putri majikannya. Hati Tuan Tore pun semakin hancur setelah tahu kalau putri kesayangannya telah diperkosa dan dibunuh dengan keji oleh kedua pemuda yang menginap di rumahnya. Dia pun berniat untuk menuntut balas atas kematian putrinya. Besok paginya, Tuan Tore pun menyuruh istri dan para pembantunya untuk menunggunya di luar rumah. Sebagai seorang ayah, Tuan Tore memberitahu istrinya kalau masalah putrinya adalah tanggung jawabnya. Dia akan menyelesaikannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Dengan menghunus sebilah pisau, Tuan Tore pun menyuruh istrinya untuk mengunci dia dari luar, agar tak ada satupun dari pemuda itu yang bisa keluar dari rumahnya. Tuan Tore pun mengingatkan istrinya, jika dia tak keluar sampai matahari terbenam, Tuan Tore meminta istrinya dan para pembantunya untuk membakar rumahnya. Tapi jika dia bisa keluar sebelum matahari terbenam, itu artinya dia telah menghabisi para penjahat yang telah membunuh putrinya. Tepat saat fajar menyingsing, Tuan Tore pun berhasil membunuh kedua pemuda tersebut. Karena dianggap ikut terlibat dengan pembunuhan putrinya, Tuan Tore pun tanpa ampun ikut membunuh bocah kecil, adik dari dua pemuda yang telah dibunuhnya. Setelah berhasil membuat perhitungan, Tuan Tore pun meminta istrinya untuk membuka pintu rumahnya. Nyonya Mareta terlihat syok setelah mengetahui kalau bocah kecil yang dibawa dua pemuda asing tersebut ikut dihabisi oleh suaminya. Setelah berhasil menuntut balas atas kematian putrinya, besok paginya Tuan Tore pun berniat untuk mencari jenazah putrinya. Dia pun meminta Ingeri untuk mengantarkannya ke lokasi kejadian. Tuan Tore pun mengajak istri dan para pembantunya untuk ikut mencari jenazah putrinya. Beruntungnya, pembantu mereka bernama Ingeri tahu persis tempat para pemuda itu membunuh Karin di tengah hutan. Setelah menempuh waktu seharian, Tuan Tore pun akhirnya berhasil menemukan jasad putrinya. Pasangan suami istri itu tak kuasa menahan kesedihannya melihat anak kesayangannya mati dengan cara yang sangat mengenaskan. Karena tak kuat melihat kondisi putrinya, Tuan Tore berlari ke pinggir tebing. Sambil mengadahkan wajahnya ke atas langit, Tuan Tore pun bersimpuh dengan menangis di hadapan Tuhannya. Dia merasa bersalah karena tak bisa melindungi putrinya. Dan keputusan yang membuatnya merasa sangat berdosa, yaitu nekat membunuh para pelaku yang telah menghilangkan nyawa putrinya. Untuk menebus semua kesalahannya, Tuan Tore pun berniat akan membangun sebuah gereja, tepat di lokasi putri kesayangannya terbunuh. Dan luar biasanya, setelah Tuan Tore mengangkat mayat putrinya,
tiba-tiba dari dalam tanah muncul mata air yang mengalir begitu saja. Melihat keajaiban itu, Tuan Tore pun langsung memanjatkan doa dan rasa syukurnya. Dia berharap itu sebagai pertanda Tuhan telah memberinya kesempatan untuk menebus semua kesalahannya. Cerita pun akhirnya selesai.